Ratusan umat Buddha dari Vihara Cetya Permata di Hati mendatangi kantor Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Mereka menggelar aksi damai pada Selasa 24 September 2024 terkait minta agar bisa beribadah di Cetya Permata di Hati. Rumah ibadah Vihara Cetya Permata di Hati berlokasi di perumahan Taman Kencana Blok C4 RT05 RW 12 Cengkareng Barat. Mereka membentangkan spanduk dan berdoa bersama berharap agar tetap dapat beribadah di lokasi tersebut. Aksi tersebut dihadiri ratusan umat beserta pengurus Vihara Cetya Permata di Hati. Mereka memasuki ruang pertemuan mediasi diwakili perwakilan umat dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Mereka mendoakan Lurah Cengkareng Barat dan Camat Cengkareng diberikan kesehatan dalam mengemban tugasnya tanpa melihat perbedaan. Terlihat salah satu umat duduk bersimpuh sembari menangis di tengah doa yang menggema di depan pintu pagar kantor kelurahan, di mana sebelumnya beberapa bulan lalu terjadi perselisihan antara pihak Cetya Permata di Hati dengan yang mengatasnamakan Forum Warga RW 12 Cengkareng. Kami melakukan kegiatan ritual keagamaan di depan wihara. Dari kejadian ritual kami, tiba-tiba ada satu oknum ya sebagai dulu ya setahu saya ya sebagai sekretaris RW atau wakil RW yang tinggal di dalam kompleks ini. Dengan arogansi dia datang kelasongin sampai di depan dia parkir motornya dan menghalangin ritual kita. Sempat kita berdebat masalah arogansi dia. Tapi apa yang disampaikan oleh dia menunjukkan ketas tata tertib warga. Tetap dia mempertahankan dengan arogansi begitu. Tata tertib warga selama ini pun kita nggak tahu. Kami pun sebagai warga di sini juga kok. Kami pun tidak tahu apa tata tertibnya. Disitulah kami mengambil satu sikap ya untuk melaporkan ke Polres Jakarta Barat karena ini mencangkut ibadah agama dan mencangkut satu pengangguran beribadah agama. Dari situlah kami melapor ke Polres Jakarta Barat dan dari situ mereka mulai memalas. Betul, Mbak. Ratusan umat serta pengurus yang tergabung dalam Vihara Cetya Permata di Hati mendatangi Kelurahan Cengkareng Barat. Mereka memasuki ruang pertemuan mediasi dan yang lainnya berorasi memegang spanduk sambil melakukan ritual sembahyang. Mereka memohon kepada camat dan lurah agar viharanya tidak ditutup. Pertemuan upaya mediasi antara kedua belah pihak tersebut dipimpin oleh Lurah Cengkareng Barat, Barliantoro. Sebelumnya, beberapa bulan lalu terjadi perselisihan antara pihak Cetya Permata di Hati dengan yang mengatasnamakan Forum Warga RW 12 Cengkareng. Seusai digelarnya mediasi, Lurah Cengkareng Barat berharap dengan mediasi ini kerukunan tetap terjaga walaupun belum ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Barliantoro mengarahkan agar masyarakat bermusyawarah sehingga kegiatan Cetya dapat berjalan dengan rukun dan tertib. Ia juga menambahkan bahwa pihak kelurahan siap memfasilitasi mediasi lagi. Halo, saya Kevin Wu. Beberapa hari ini banyak permintaan saya untuk turut menjelaskan duduk perkara kasus yang sedang terjadi pada Cetya Permata di Hati, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Bahwa kasus ini di mana Cetya telah berdiri sejak tahun 2013, yang artinya sudah 11 tahun. Selama ini sudah melangsungkan kegiatan peribadatan
di dalam komplek perumahan, ya. Nah, selama ini tidak terjadi masalah berarti. Nah, umumnya sebagai tempat ibadah memang pasti di hari-hari perayaan tertentu umatnya tumpah ruah sehingga dianggap mengganggu masyarakat setempat, khususnya terkait dengan akses jalan, ada pemanfaatan jalan juga sampai tumpah ruah. Kemudian juga ada masalah bakar kertas yang dianggap pencemaran, ya. Nah, ini hal yang lumrah ya terjadi dalam tempat ibadah. Dan beberapa hari yang lalu terjadi satu insiden yang mana itu menjadi pemicu, ya, di mana ketika sedang ada hari raya khususnya HUT dari Kuan Im Pusat. Ini ketika peribadatan berlangsung, masyarakat tumpah ruah untuk melakukan peribadatan. Tiba-tiba ada oknum RW yang diduga melakukan provokasi dengan cara naik motor lalu mengklakson-klakson di tengah berlangsungnya peribadatan saat itu. Nah, karena ketidaknyamanan ini dan dari pihak oknum ini juga dirasa ya dan diduga melakukan provokasi seperti ini, maka dari pihak Cetia mengadukan kejadian ini ke pihak kepolisian. Nah, karena sudah dilaporkan, maka oknum tersebut juga menggalang partisipasi warga lainnya untuk menolak keberadaan dari Cetia yang dianggap mengganggu warga selama ini. Timbullah perselisihan itu di sana. Nah, kami itu diadu oleh masing-masing pihak sebagai tempat untuk bisa memfasilitasi, di mana sebelumnya juga sudah difasilitasi oleh pihak kelurahan, kecamatan, ya, namun tidak ada titik temu, ya. Oleh karena itu kami sebagai anggota dewan, sebagai aspirasi masyarakat, kami menjembatani. Kami juga berharap permasalahan ini bisa segera selesai, di mana dari pihak warga tidak lagi melakukan provokasi seperti tersebut, karena hak untuk beribadah tentu dijamin undang-undang, karena setiap orang berhak memiliki dan menjalani keyakinan menurut kepercayaannya masing-masing, apalagi terhadap agama yang memang resmi diakui, yaitu memang dilindungi oleh undang-undang. Nah, di sisi lain memang juga pihak rumah ibadah juga tidak diharapkan mengganggu ketenangan aktivitas warga. Nah, inilah yang sedang berlangsung media saat ini, mediasi, dan kami berharap dalam waktu dekat masing-masing pihak bisa duduk bersama dan bisa juga mencapai titik temu sehingga tidak lagi terjadi perselisihan seperti ini. Ya, kami juga berterima kasih kepada pihak yang atensi, khususnya kepada Bang Permadi Arya yang juga mengirimkan pesan kepada saya untuk mengetahui duduk permasalahan, juga karena beliau juga ditanya oleh banyak pihak. Kemudian pihak-pihak yang lain, kami juga berterima kasih kepada pihak Kementerian Agama yang juga turut aktif memfasilitasi kasus ini, kemudian juga pihak wali kota, pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak Kesbangpol, kemudian pihak Satpol PP, ya, dan semua pihak lainnya. Dan kita berharap sebentar lagi masalah ini bisa kita tuntaskan, ya, agar masyarakat kembali tentram dan umat bisa kembali beribadat dengan sebaiknya. Saya rasa demikian update-nya. Nanti begitu ada perkembangan saya akan laporkan lagi kepada teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Lazimnya di setiap wihara ini adalah kertas-kertas sembahyang yang harusnya disediakan tempat pembakaran di sini. Tetapi demi mengakomodir apa yang selama ini menjadi permasalahan, sampai ini setelah kita sembahyang pun harus kita bawa pulang ke rumah. Saya rasa ini sudah berlebihan, ya. Nah, jangan lagi berusaha menekan seseorang yang memiliki keyakinan dan menjalankan ibadahnya, ya. Terima kasih. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada para pengurus yang tetap melakukan peribadatan dengan menyerap aspirasi yang terkait dengan masukan-masukan dari masyarakat setempat. Ini kita perlu apresiasi. Di mana tujuan utamanya adalah memang bagaimana ketertiban tetap bisa berlangsung
tetapi juga peribadatan juga jangan dihambat. Ya, saya pribadi sebagai umat beragama merasa cukup prihatin melihat bagaimana Cetia ini turut menyesuaikan dan menurut saya sudah sangat-sangat mengakomodir permintaan atau keberatan dari masyarakat ya. Yang pertama, contohnya kita bisa lihat dari gerbang utama ya. Saya melihat tempat ini menjadi sangat janggal, di mana pintu utama yang harusnya tersedia di depan itu tertutup. Ternyata semata-mata untuk mengakomodir. Itu sangat saya apresiasi. Di sisi lain juga merasa terenyuh ya, terenyuh. Kemudian juga ada tradisi dalam hal ketika kita selesai sembahyang, kita juga bisa membakar kertas doa, di mana itu tidak dilakukan di sini. Kenapa? Semata-mata sekali lagi mengakomodir. Dan menurut saya ini sudah berlebihan. Ya, semata-mata ini sudah berlebihan. Sekali lagi, saya hanya menghimbau kepada pihak-pihak yang terus menghambat jalannya upacara atau peribadatan. Satu, bisa melanggar hukum. Yang kedua, bisa melanggar hukum agama. Saya mau sampaikan, apapun agama Anda, kalau Anda sengaja merusak atau mencegah orang beribadah, yang Anda lawan itu bukan orang, yang Anda lawan itu bukan manusia, tapi Tuhan yang Maha Esa. Setiap dari kita, kalau memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka karma akan bekerja. Karma akan bekerja. Sekali lagi, bahwa ketika Anda mencoba menghambat peribadatan seseorang, maka hukum agama juga berlaku kepada Anda. Jangan semena-mena, jangan berusaha mengganggu peribadatan dan keyakinan seseorang. Selama orang itu menyesuaikan, jangan lagi dihambat, saya minta. Jadi sekali lagi, saya merasa terenyuh, saya salut sama pengurus wihara yang sudah mencoba mengakomodir, tapi sekali lagi, jangan menghambat orang untuk beribadah. Karena sekali lagi bukan hanya melanggar hukum, Anda melanggar hukum Tuhan. Ya, semoga masalah ini bisa segera selesai. Semua pihak bisa saling meredam, saling memaafkan. Ya, kami tentu sebagai umat beragama di sini juga tentu bisa memaafkan pihak-pihak yang mencoba, tetapi jangan sampai kelewatan. Menurut saya ini jangan sampai nanti tidak dalam titik yang bisa ditolerir. Ya, saya rasa kami menghimbau semua pihak, termasuk kepada para perangkat, baik itu pemangku kebijakan, mulai dari pengurus-pengurus RW, kemudian lurah, kemudian camat dan wali kota. Semoga ini bisa segera selesai dengan rukun, tanpa ada kegaduhan, tanpa ada masalah yang berkepanjangan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Namo Buddhaya.